Pada tahun 1994 di Yogyakarta, kota yang tenang dengan alun-alunnya yang hijau dan suasana yang hangat, mendadak berubah menjadi tempat yang penuh dengan kepanikan bagi pasangan muda, Hilman dan Wina. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman ibunya di Yogyakarta untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar. Mereka membawa anak mereka, Ajun, yang baru berusia 3 tahun, di tengah kesibukan stasiun kereta yang penuh dengan orang-orang yang pulang kampung. Ajun, dengan mata bulat dan ekspresi penasaran, mengulur tangan kepada ibunya. Wina sempat teralihkan oleh keramaian yang mengguncangkan suasana, dan dalam sekejap mata, Ajun hilang dari pandangannya. Panik menyelimuti Hilman dan Wina. Mereka segera melaporkan kehilangan Ajun ke petugas stasiun, tetapi dalam kerumunan yang padat, usaha mereka tampak sia-sia, hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Setiap sudut kota Yogyakarta mereka telusuri, setiap stasiun kereta mereka kunjungi, namun tak ada jejak Ajun. Setelah pencarian yang melelahkan dan tak membuahkan hasil, akhirnya mereka harus menerima kenyataan pahit. Ajun telah hilang tanpa jejak. Keputusasaan menghantui keluarga Hilman, dan mereka harus kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Di sisi lain, Ajun kecil yang tersesat di stasiun kereta akhirnya ditemukan oleh petugas kebersihan yang membawa dia ke panti asuhan terdekat. Panti asuhan tersebut merawat Ajun dengan penuh kasih sayang. Untung saja Ajun sudah bisa menyebutkan beberapa kata, seperti namanya sendiri. Jadi pihak panti tidak kesulitan untuk memanggilnya. Setiap malam, Ajun berharap bisa kembali ke pelukan ibunya. Tetapi hidupnya mulai memasuki babak baru. Pada tahun 1996, pasangan Belanda, Johan dan Maria van der Meer, yang baru saja menyelesaikan program adopsi internasional, datang ke Indonesia. Mereka tertarik untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan tersebut. Ketika pertama kali melihat Ajun, mereka merasakan ikatan yang kuat dengan bocah tersebut. Alhasil mereka memutuskan untuk mengadopsinya dan membawanya ke Belanda. Ajun mendapatkan nama baru dan kehidupan baru di negara kincir angin itu. Ajun, kini dikenal sebagai Ajun van der Meer, tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih. Johan dan Maria, meskipun tidak memiliki anak biologis, merawat Ajun dengan penuh perhatian. Mereka mengajarinya bahasa Belanda dan memberinya pendidikan yang baik. Namun, meskipun Ajun merasa diterima dan dicintai oleh keluarga barunya, ia tidak pernah melupakan akarnya. Kenangan tentang orang tuanya di Indonesia terus menghantui pikirannya. Saat Ajun memasuki usia remaja, dia mulai menyadari betapa pentingnya untuk mengetahui tentang masa lalunya. Meskipun dia merasa bersyukur atas hidupnya yang nyaman, dia merindukan jawaban tentang bagaimana ia bisa tersesat di stasiun kereta dan mengapa dia tidak bisa kembali ke orang tuanya. Johan dan Maria memahami perasaan Ajun dan mendukungnya dalam pencariannya. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu Ajun menemukan keluarganya. Pada tahun 2007, Johan dan Maria memutuskan untuk membawa Ajun kembali ke Indonesia untuk mencari jejak orang tuanya. Mereka mengunjungi stasiun kereta tempat Ajun hilang dan menyusuri setiap sudut kota Yogyakarta. Namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Rasa kecewa tentu saja menyelimuti mereka, tetapi hidup harus terus berjalan dan mereka tidak boleh tenggelam dalam kekecewaan. Mereka meninggalkan Indonesia dengan harapan bahwa suatu saat nanti, Ajun akan menemukan jawaban yang dia cari. Ajun kembali ke Belanda dengan semangat yang sedikit berkurang, tetapi dia tetap bertekad untuk menemukan keluarganya. Dia melanjutkan studinya di Universitas Leiden, mempelajari bahasa dan budaya Indonesia dengan lebih mendalam. Dia juga memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia sebanyak 3 kali selama masa kuliahnya, berusaha mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Pada tahun 2012, setelah menyelesaikan studinya, Ajun memutuskan untuk mendaftarkan data pribadinya ke Yayasan Keluarga Terpisah di Jakarta. Yayasan ini khusus dibentuk untuk membantu menyatukan kembali anggota keluarga yang terpisah. Dengan harapan yang menggebu, Ajun menyerahkan data dan informasi yang dia miliki, berharap bahwa suatu hari nanti dia akan menemukan orang tuanya. Sementara itu, Ajun menyelesaikan pendidikannya di Universitas S1 MCH Pronunciationgil di Belanda, meraih gelar PhD di bidang linguistik. Pindah ke Belanda membuka peluang baru baginya dalam dunia akademik dan teknologi. Dia menjadi ahli pengenalan suara AI, bekerja dengan teknologi canggih yang membantu memecahkan masalah bahasa dan komunikasi. Namun, meskipun karirnya semakin sukses, Ajun tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya, yaitu keinginan untuk mengetahui asal-usulnya. Pada bulan Oktober tahun 2022, berita yang sangat ditunggu-tunggu akhirnya datang.
Para relawan dari Yayasan Keluarga Terpisah menghubungi Ajun dengan kabar bahwa DNA-nya telah dicocokkan dengan seorang wanita bernama Wina. Kabar ini mengguncang hidup Ajun. Dia segera memulai persiapan untuk melakukan perjalanan kembali ke Indonesia. Ibu Wina, seorang wanita tua yang tinggal di Yogyakarta, telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencari anaknya yang hilang. Pada tahun 2009, suaminya meninggal dunia, meninggalkan Ibu Wina dengan rasa kehilangan yang mendalam. Saudaranya, Bapak Rudi, kemudian mendaftarkan DNA Ibu Wina ke pihak berwenang pada tahun 2017, berharap bahwa pencarian mereka tidak akan sia-sia. Ketika DNA Ajun dan Ibu Wina dicocokkan, kabar itu mengubah hidup mereka berdua. Pada Februari 2023, Ajun akhirnya dipertemukan kembali dengan ibunya. Dia mengunjungi makam ayahnya di Sleman, tempat di mana Bapak Hilman beristirahat dengan damai. Ajun juga bertemu dengan sanak keluarga yang lain. Salah seorang pamannya bahkan menyerahkan bagiannya dari kompensasi yang diterima ayahnya atas pembongkaran rumahnya beberapa tahun lalu. Pamannya telah menyimpannya untuk Ajun selama lebih dari 1 dekade. Setelah bertemu dengan keluarga dan merasakan kembali akar budayanya, Ajun merasa seperti telah menyelesaikan sebuah perjalanan panjang. Meskipun hidupnya di Belanda sangat sukses, dia merasa bahwa kembali ke Indonesia dan menemui keluarganya adalah sebuah langkah penting dalam hidupnya. Ajun berjanji untuk mengunjungi keluarganya di Indonesia setidaknya sekali setiap tahun. Kunjungan ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga ikatan yang telah lama terputus. Ajun memutuskan untuk membawa bagian dari masa lalunya bersama, sebagai pengingat akan perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku. Keluarga baru dan kehidupan yang sukses di Belanda tidak menghilangkan pentingnya mengetahui siapa dia sebenarnya. Setiap tahun, ketika Ajun kembali ke Indonesia, dia merasa seolah dia menyelesaikan lingkaran penuh dalam hidupnya. Ini adalah perjalanan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memberikan harapan dan penutup yang selama ini dia cari. Setelah bertemu kembali dengan ibunya, Ajun merasa seperti hidupnya kembali utuh. Namun, proses penyembuhan bagi Ibu Wina dan keluarganya tidak semudah itu. Rasa kehilangan yang mendalam dan waktu yang telah berlalu membuat hubungan mereka memerlukan waktu untuk benar-benar menyembuhkan luka yang ada. Ajun menghabiskan beberapa minggu di Yogyakarta bersama ibunya. Selama waktu ini, dia berusaha memahami budaya dan adat istiadat setempat. Dia merasa terhubung dengan tanah airnya dan berusaha menyesuaikan diri dengan rutinitas keluarga baru yang belum dia kenal sebelumnya. Ibu Wina, meskipun bahagia karena telah menemukan putranya, juga mengalami dilema emosional. Melihat Ajun yang sekarang adalah seorang pria dewasa dengan kehidupan yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan, Ibu Wina merasa campur aduk antara kebanggaan dan kesedihan. Salah satu momen yang paling emosional adalah saat ia mengajak Ajun ke pasar tradisional. Ibu Wina memperkenalkan Ajun kepada berbagai makanan dan tradisi lokal yang dulunya familiar baginya. Ajun, dengan rasa ingin tahunya yang besar, mencoba setiap makanan dengan antusias. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu dan mengenang kejadian yang telah lama terlupakan. Namun, di balik senyum dan tawa, ada rasa sedih yang mendalam karena kehilangan waktu yang tak tergantikan. Selain kulineran, Ajun juga pergi ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh keluarga Hilman sebelum peristiwa tragis itu. Dia pergi ke stasiun kereta tempat dia tersesat. Meskipun tempat itu telah berubah banyak, dia merasakan kenangan yang kuat. Dia berdiri di lokasi yang sama seperti dulu, di mana terakhir kali melihat orang tuanya. Kunjungan Ajun ke Yogyakarta juga penuh dengan emosi. Dia mengunjungi makam ayahnya dan berdoa untuk jiwa ayahnya yang telah meninggal. Dia berbicara dengan bibi dan paman-pamannya yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Paman yang memberikan bagian dari kompensasi kepada Ajun merasa sangat bangga dan lega, karena akhirnya bisa memberikan sesuatu yang berarti kepada Ajun. Penerimaan dan kasih sayang yang diterima Ajun dari keluarganya membuatnya merasa diterima dan dicintai. Meskipun Ajun merasakan kehangatan dari keluarganya yang baru ditemukan, ia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap keluarga angkatnya di Belanda. Keluarga Van der Meer telah menjadi orang tua yang sangat pengertian dan mendukungnya sepanjang hidupnya. Ketika Ajun kembali ke Belanda, dia berbicara kepada orang tua angkatnya tentang pengalamannya di Indonesia dan bagaimana dia merasa bersyukur karena mereka telah membantunya dalam perjalanan ini. Di Belanda, Ajun mulai merencanakan masa depan yang baru dengan semangat yang baru. Dia berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan keluarganya di Indonesia dan berencana untuk kembali setiap tahun. Selain itu, dia juga memutuskan untuk terlibat dalam proyek-proyek kemanusiaan yang berhubungan dengan anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka,
sebagai bentuk penghargaan atas bantuan yang dia terima selama pencariannya. Sementara itu, Ibu Ina mulai merasa lebih tenang dan bahagia karena Ajun kembali dalam hidupnya. Meskipun dia merasa kehilangan waktu yang berharga, dia merasa puas bahwa putranya akhirnya menemukan jalannya pulang. Keluarga Hilman, meskipun hidup mereka telah berubah, merasa bahwa reuni ini memberikan penutup yang sangat dibutuhkan di hari-hari mendatang. Ajun dan Ibu Ina berusaha membangun kembali hubungan mereka. Mereka berkomunikasi secara rutin melalui video call, dan Ajun terus memantau perkembangan kehidupan keluarga di Indonesia. Momen-momen berharga dari kunjungannya menjadi kenangan yang indah dan motivasi untuk terus menjaga hubungan yang telah ditemukan kembali. Dengan setiap kunjungan, Ajun merasa semakin terhubung dengan tanah airnya dan keluarga biologisnya. Dia menyadari bahwa meskipun perjalanan hidupnya telah melalui berbagai tantangan, pencarian akan jati diri dan hubungan keluarga adalah hal yang sangat berharga. Dia menyadari bahwa terkadang, kehilangan yang mendalam dapat membawa kita pada penemuan yang lebih besar, yaitu penemuan akan cinta, keluarga, dan identitas kita sendiri. Kehidupan Ajun sekarang lebih berwarna. Dia menyadari bahwa setiap bagian dari perjalanan hidupnya telah membentuk siapa dirinya sekarang. Dengan penuh rasa syukur, Ajun terus melangkah maju, menjaga hubungan yang telah ditemukan kembali dan berkomitmen untuk menjalani hidupnya dengan penuh makna dan tujuan. Setelah beberapa tahun menjalani hidup yang seimbang antara Belanda dan Indonesia, Ajun memutuskan untuk melanjutkan komitmennya terhadap kedua belah pihak dengan cara yang lebih aktif. Dia mulai merencanakan program-program yang dapat mendukung anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka. Mengandalkan pengalamannya sendiri sebagai inspirasi, Ajun memutuskan untuk memulai sebuah yayasan dengan fokus pada anak-anak yang hilang dan terpisah dari keluarga mereka. Yayasan ini, yang dinamai Connect, bertujuan untuk menyediakan dukungan dan sumber daya bagi anak-anak dan keluarga yang mengalami situasi serupa dengan yang dialaminya. Dia bekerja sama dengan berbagai organisasi di Indonesia dan Belanda untuk menciptakan jaringan yang dapat membantu dalam pencarian dan reuni keluarga. Yayasan ini tidak hanya membantu dalam pencarian anggota keluarga yang hilang, tetapi juga menyediakan layanan konseling dan dukungan emosional bagi anak-anak dan keluarga mereka. Ajun menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya selama pencariannya sendiri untuk membantu orang lain dalam situasi serupa. Program-program ini termasuk pelatihan untuk petugas sosial, penyuluhan masyarakat, dan pembuatan basis data yang terhubung secara internasional. Setiap kali Ajun kembali ke Indonesia, dia mengunjungi panti asuhan dan berbicara kepada anak-anak, memberi mereka harapan dan dorongan. Pertemuan ini selalu emosional dan penuh dengan harapan, karena anak-anak yang dia temui seringkali melihatnya sebagai contoh nyata bahwa reuni keluarga mungkin terjadi. Bahkan setelah bertahun-tahun di Belanda, Ajun terus mengembangkan karirnya sebagai ahli pengenalan suara AI. Dia juga melibatkan diri dalam berbagai proyek akademik yang berhubungan dengan teknologi linguistik dan kecerdasan buatan. Meski kesibukannya meningkat, Ajun selalu menyempatkan waktu untuk pulang ke Indonesia, menjaga ikatan dengan keluarga dan yayasannya. Setiap kunjungan adalah kesempatan bagi Ajun untuk memperbaharui hubungan dengan keluarganya dan melihat perkembangan dari proyek yang telah dia bangun. Suatu ketika, Ajun menghadapi tantangan besar ketika salah satu anak yang dibantu yayasannya, seorang remaja bernama Rina, menemukan kembali ibunya setelah bertahun-tahun berpisah. Rina, yang telah lama hilang dan hidup di panti asuhan, akhirnya berhasil ditemukan berkat upaya yayasan. Pertemuan emosional antara Rina dan ibunya adalah momen yang sangat menyentuh bagi Ajun. Dia menyaksikan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam dari keluarga tersebut, dan dia merasa bahwa semua usaha dan kerja kerasnya benar-benar memberikan dampak positif. Pada satu kesempatan, Ajun menerima undangan untuk berbicara di sebuah konferensi internasional tentang pencarian keluarga dan reunifikasi. Dia berbagi pengalamannya dan bagaimana yayasan yang dia dirikan telah membantu banyak keluarga di seluruh dunia. Diskusinya mendapat perhatian luas dan menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam upaya serupa. Di sela-sela kesibukan tersebut, Ajun juga merencanakan proyek jangka panjang dengan keluarganya di Yogyakarta. Mereka bekerja sama untuk membangun pusat komunitas yang akan menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak dan keluarga yang kurang mampu. Proyek ini bertujuan untuk memberikan peluang lebih baik bagi generasi mendatang dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Ajun menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah membawanya ke berbagai belahan dunia dan memberikan berbagai pengalaman berharga. Meskipun dia telah melalui banyak kesulitan, dia merasa bahwa setiap langkah yang diambil telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkomitmen untuk membantu orang lain. Setiap kali Ajun kembali ke Yogyakarta, dia merasa seperti pulang ke rumah. Keluarga dan teman-teman barunya menyambutnya dengan hangat,
dan dia merasa bahwa ikatan yang telah dia bangun tidak akan pernah pudar. Meski masa lalu telah memberikan tantangan yang berat, Ajun kini melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membawanya menuju tujuan yang lebih besar. Membantu orang lain menemukan kembali keluarga mereka dan menciptakan masa depan yang lebih baik, dengan dedikasi dan semangat yang terus menggebu, Ajun melanjutkan misinya. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat perbedaan dan meninggalkan jejak positif di dunia. Setiap reuni yang terjadi, setiap anak yang menemukan keluarganya, dan setiap program yang sukses dilaksanakan adalah pengingat bagi Ajun bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, dia telah mencapai sesuatu yang sangat berarti. Sebuah misi hidup yang membantu menghubungkan kembali cinta dan keluarga. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.